Dan langsung saja, mungkin ini sahabat Ayah Sofia juga ingin mendengarkan dan ingin mengkaji bersama, belajar bersama dengan empat narasumber kita pada kali ini tentang tema inilah jurus sering digunakan memurtadkan orang Islam. Dosa Anda ditebus Yesus. Sering ini diungkapkan, dan mungkin saya ingin mendengar yang pertama tanggapan dari Dr. Suryadi sebagai Ketua Armatia Pusat. Bagaimana melihat ketika orang Kristiani mengajak orang Islam untuk murtad dan sebagainya, Dokter? Iya, pertama begini, bahwa setiap agama sah-sah saja untuk kemudian menyebarluaskan agamanya. Saya menghargai ya, sikap orang yang memeluk agama dan kemudian berusaha menyebarkan agamanya, apapun agama itu. Termasuk saya sangat menghargai kalau seorang muslim juga melakukan itu. Karena sebagai seorang muslim, maka sesungguhnya kita pun juga punya kewajiban yang tidak bisa ditolak, dan itu kewajiban yang bersifat individual. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan balighu ani walau ayah, gitu ya. Betapa itu menunjukkan bahwa menyampaikan kebenaran agama yang kita miliki kepada orang lain itu adalah perintah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan selanjutnya itu juga menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran Allah itu. Jadi kalau kemudian ada orang beragama lain yang kemudian juga melakukan hal yang sama seperti yang kita diperintahkan Allah, katakanlah saudara kita Kristiani yang digambarkan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, misalkan seperti itu ya, perintahnya seperti itu, maka ketika mereka menjalankan perintah itu ya kita harus menghargai, karena itu wujud bahwa dia orang yang beragama dengan baik, beragama dengan benar. Sangat aneh kalau kemudian kita orang Islam diperintahkan begitu lalu kita tidak menjalani. Jadi sebetulnya melakukan tindakan dakwah, menyampaikan kebenaran yang kita yakini itu sebuah kewajiban dan itu tugas mulia. Maka saya menghargai, kira-kira begitu, saya sangat menghargai. Hanya permasalahannya kemudian adalah ketika kemudian kita sebagai seorang muslim menghadapi benturan itu, ajakan itu, tentu kita juga harus bisa memberikan jawaban-jawaban secara memadai. Ya. Suatu saat saya pernah, teman saya, sahabat saya, dia seorang Kristiani yang kebetulan waktu itu kita sama-sama kuliah di S2, lalu kemudian saya diajak untuk menuju ke sana, diajak ke sana. Dan saya sama sekali tidak marah, saya malah senang karena diajak itu malah senang saya. Hanya saya lalu saya jawab gini, kalau jenengan bisa menyampaikan, membuktikan bahwa apa yang jenengan ajak kepada saya itu benar, saya akan ikut Anda. Tapi kalau yang Anda ajakkan itu justru tidak benar, saya harap Anda ikut saya. Kira-kira begitu jawaban saya. Gitu. Nah, sekarang kita lalu masuk pada topik ketika bicara tentang penebusan dosa. Kehadiran Yesus katakanlah diyakini sebagai kehadiran untuk menebus dosa, dan konsekuensinya kalau sudah tertebus maka tidak ada dosa lagi, kira-kira gitu kan ya. Nah, ada cerita yang cukup menarik, Mbak. Waktu itu saya tahun 2008 ya, berkesempatan untuk jalan-jalan ke New Zealand. Saya kata semacam short course itu, saya 3 bulan ada di sana. Di sana pada saat saya ada di sana itu kebetulan ada sebuah dialog, sebuah diskusi besar dua kelompok Kristiani, ya, dua kelompok Kristiani. Judulnya itu unik, George Bush, Hell or Heaven. George Bush, Hell or Heaven. George Bush itu masuk neraka atau masuk surga, begitu kalau kita di sini, ya, kalau diterjemahkan begitu. Jadi ada diskusi besar antar gereja yang membicarakan tentang George Bush, apakah dia orang yang akan masuk surga ataukah dia akan masuk neraka. Jadi di tengah mereka pun terjadi sebuah perbincangan tentang surga dan neraka terhadap orang yang meyakini tentang keyesusan atau Yesus sebagai juru selamat. Nah, dan ya memang ujungnya kita sudah bisa memprediksi, ujungnya memang hasil diskusi itu ya tidak berujung gitu ya. Kenapa? Artinya yang meyakini masuk surga ya tetap bertahan, yang meyakini masuk neraka juga bertahan. Tapi argumentasinya yang perlu kita duduk perkarakan. Intinya begini, George Bush di masyarakat New Zealand itu dikenal sebagai sosok pemimpin dunia. Kalau nggak salah dulu Presiden Amerika kan. Nah, itu telah melakukan berbagai tindak kekerasan atau pembunuhan, bahkan pembantaian terhadap masyarakat di luar Amerika. Khususnya waktu itu di masyarakat, misalkan di Irak dan sebagainya. Ya. Kita kenal di dalam sejarah bahwa George Bush merupakan penggerak perang yang mengakibatkan ribuan orang Muslim khususnya itu meninggal dunia. Sehingga lalu George Bush di tengah masyarakat Kristiani pun dipertanyakan, ini seorang pembunuh kejam ini ujungnya kemana? Neraka atau
surga. Maka terjadilah sebuah dialog. Intinya lalu muncul argumen begini. Kalau Jospus masuk surga, apa bedanya Jospus dengan yang bukan Jospus? Yaitu Kristiani-Kristiani yang baik, yang lurus, yang jujur, yang menjaga kebaikan, yang tidak menumpahkan darah, yang setia dengan ajarannya, melaksanakan ajarannya, dibanding orang Kristiani yang tidak menjalankan, yang bahkan melakukan tindakan-tindakan kekejaman. Apa bedanya? Nah, kita tahu doktrin yang muncul kan bahwa ketika seseorang meyakini Yesus sebagai juru selamat, maka dia sudah diselamatkan karena dosa-dosanya sudah ditebus. Dengan penebusan ini maka diampunilah dosanya yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kan itu kan ya. Karena itu lalu klaimnya setiap Kristiani pasti masuk surga. Kenapa? Karena begitu percaya Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa, maka kemudian dosanya sudah lewat semua. Bahkan yang akan datang pun akan lewat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang baik dengan yang tidak baik? Sama-sama percaya Yesus sebagai juru selamat, yang satu baik-baik, yang satu tidak baik-baik. Apakah lalu sama-sama surganya? Nah, ada yang ngotot, ya surga kenapa? Dia sudah diampuni, sudah dimaaf, sudah ditebus dosanya. Yang satu, di mana letak keadilan Tuhan? Kalau begitu caranya. Orang baik dengan nggak baik kok sama-sama surganya? Sebentar, mantap ini. Tolong diulang tadi. Orang sama-sama Kristiani, Ya. yang satu berbuat Baik, baik, yang satu berbuat jahat. Nah, terus lanjut, Ya. lanjut. Dua-dua selamat. Dua-duanya selamat. Lalu di mana letak keadilan Tuhan? Apakah orang yang baik dengan orang yang tidak baik itu lalu sama posisinya? Nah, Mantap. tidak bisa terjawab. Tidak bisa terjawab. Nah, buat saya ini permasalahannya adalah kita harus kemudian merujuk kembali. Apakah memang sebuah keyakinan seperti itu keyakinan yang bisa diterima secara akal sehat? Nah, saya menggunakan istilah akal sehat. Mengapa begitu? Karena begini, salah satu yang namanya benar itu mesti mengikuti kaidah akal sehat. Ya, atau bahasa kita adalah logika atau logis dan tidak logisnya. Buat saya, salah satu ukuran benar atau salah itu dilihat dari tingkat kelogisannya. Sesuatu yang benar pasti logis. Ya, catat dengan baik ya. Sesuatu yang benar pasti logis. Meskipun sesuatu yang kelihatan logis belum tentu benar. Saya segera ingatkan ini ya. Tetapi yang benar pasti logis. Kalau nggak logis, Pak, jangan mimpi itu benar. Nah, sekarang pertanyaannya, logiskah orang beragama masuk surga meskipun tidak menjalankan agamanya? Karena sudah ditebus tadi. Penebusan ini sesuatu yang tentu tidak logis. Kenapa? Dengan ajaran semacam ini, apakah akan mendorong orang untuk kemudian misalkan berbuat baik? Ngapain berbuat baik? Dosa sudah nggak ada kok. Inti beragama itu sebetulnya kan adalah bahwa kita sadar kita bisa berbuat dosa. Karena itu kalau dengan beragama kita bisa mengurangi dosa, mohon ampun dan sebagainya, menghindari dosa dan sebagainya. Sehingga dari situlah kita akan mendapat reward berupa surga. Kira-kira gitu kan ya. Ketika seseorang itu menyadari lalu menebus dosa, menurut dalam berkata berbuat kebaikan, kebenaran dan sebagainya, maka dia berujung pada surga. Lah sekarang kalau sudah tahu pasti masuk surga, apakah lalu dia akan berbuat baik? Apakah dia tidak mencuri? Apakah dia tidak berzina? Apakah dia tidak begini begitu? Apa yang membuat dia tidak berbuat begitu? Wah, dosa sudah nggak ada. Padahal orang beragama itu salah satunya adalah agar kita tidak melakukan dosa, agar kita bisa menghindari dosa, agar kita tanda petik takut dengan berbuat dosa. Nah sekarang apa ada rasa takutnya? Ketika ajaran semacam itu tentu tidak akan mendorong pemeluknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena nilai kebaikan sudah nggak ada lagi gunanya. Sama dengan nilai kejahatan sudah nggak ada lagi dosanya. Nah ini konsepsi dosa ini sangat luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini penebusan ini kan berangkat dari keyakinan bahwa nenek moyang manusia itu kan membawa dosa asal, dosa waris kan itu kan ya. Karena Adam dipersalahkan karena melanggar larangan, yaitu memakan buah larangan. Buah dilarang kok dimakan, kira-kira gitu ya. Karena itu, karena buah larang kok dilakukan, maka terjadilah dosa. Apakah itu benar? Ya, saya terima itu, anggaplah oke, benar bahwa Adam telah melakukan yang namanya dosa karena dia telah melanggar larangan. Jadi konteksnya di sini adalah ketika seseorang manusia melanggar larangan yang ditetapkan oleh Sang Khalik, Sang Tuhan, Sang Pencipta, maka saat itu dia terkena yang namanya dosa. Jadi dosa itu apa sebenarnya? Dosa itu sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Itu dosa.
Apapun kalau sudah dilarang Tuhan itu namanya dosa. Nah sekarang Adam telah melakukan dosa karena dia melanggar apa yang diperintahkan untuk tidak dilakukan. Nah, dengan kata lain melakukan larangan, sesuatu yang dilarang kok dilakukan. Kemudian Adam adalah dosa. Pertanyaannya adalah, apakah lalu logis ketika dosa yang dilakukan Adam harus ditanggung oleh anak Adam? Apakah logis? Ini pertanyaan pertama. Karena pelaku kan bukan anak Adam. Berat. Mohon diulangi Pak Dokter yang tadi itu. Nah, apakah logis? Apakah logis ya bahwa dosa yang dilakukan oleh seseorang diwariskan? Dosa yang dilakukan sang bapak lalu kemudian harus ditanggung dosanya oleh anak-anaknya. Padahal anak-anaknya tidak melakukan dosa. Berat. Itu sesuatu yang tentu dalam konteks logika enggak logis dong. Orang kan harus melakukan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Mosok yang nyuri ayam bapaknya yang dipenjara anaknya ya nggak bisa toh. Kan begitu. Maka yang pelakunya itulah yang harus mempertanggungjawabkan. Sehingga lalu buat saya adanya dosa waris itu sesuatu yang sudah tidak logis. Yang kedua, Gus, mungkin sebelum ke sana ini diskusi ya atau persesi atau enggak? Persesi biar Oh, gitu. saya yang terakhir. Oke. Juga kalau misalnya ada yang mau nambahin Iya, nggak apa-apa. tapi sebaiknya supaya teratur. Oh, gitu. Acara Bukan terakhir. apa istilahnya Bukan. diskusi Iya, bebas kasih ya. paparan singkat dan Oke, lanjut. nah, jadi yang pertama ini buat saya sudah tidak logis. Karena seseorang harus menanggung sesuatu yang bukan yang tidak dia lakukan. Gitu kan? Tentu tidak logis. Ya. Kalau ditanya loh, kalau di dalam Islam itu kan diajarkan bahwa kalau orang tua meninggal, maka utang-utangnya harus ditanggung oleh anak. Itu masih logis. Itu pun juga tidak harga mati ya. Kenapa harus logis? Kenapa? Karena hartanya sang bapak juga jatuhnya ke anak kan, menerima warisan dari si ayah kalau punya sebagian untuk membayar hutangnya logis. Tapi kalau ini dalam konteks dosa anak nggak melakukan lalu kemudian dia harus menanggung, jelas menurut saya ini sesuatu yang tidak logis. Ya, jadi ketidaklogisan adalah ketika ada yang namanya dosa diwariskan ya, dan harus ditanggung. Kemudian yang kedua, yang menunjuk adanya dosa itu siapa? Saya katakan, ya Tuhan sendiri kan. Tuhanlah yang mengatakan ini dosa dan ini tidak dosa. Apa yang dilarang, maka kalau dilakukan menjadi dosa. Apa yang diperintahkan, kalau dilakukan atau ditinggalkan juga dosa. Ya kan? Suruh sholat, nggak sholat. Nah, gitu. Dilarang ya berzina. Nah, itu kan menimbulkan dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, dosa ini kemudian siapa yang bisa menghapus dosa-dosa itu? Yang mengampuni dosa itu siapa? Kembali kan, yang mengampuni dosa itu Tuhan juga sendiri ya. Artinya tidak ada yang bisa mengampuni dosa manusia kecuali Sang Tuhan itu sendiri yang mengampuninya. Ya. Pertanyaannya lebih lanjut adalah gini. Apakah Tuhan yang membuat batasan dosa dan tidak dosa? Tuhan yang menentukan ampunan dan bukan tidak atau azab atau laknat kira-kira itu lalu tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa, tidak harus dengan sebuah proses yang menurut saya mengerikan. Berat. Apa itu? Penebusan. Nggak main-main. Anaknya yang harus dikorbankan. Berat. Aneh toh. Tinggal kun fayakun, selesai. Dosa sudah tidak ada. Kalau Allah berkehendak atau Tuhan berkehendak untuk mengampuni dosa orang, wong dialah yang memiliki ampunan. Tidak ada apapun yang bisa mengampuni. Makhluk mengampuni tidak bisa. Allah yang mengampuni dosa itu. Loh kenapa lalu kok Tuhan sendiri lalu kerepotan, ribet banget untuk bisa mengampuni hamba-hambanya, ciptaannya itu, lalu kemudian harus melakukan pengorbanan kepada anaknya. Nah, pertanyaan yang mungkin juga menggelitik saya, lalu bagaimana nasib orang-orang yang datang sebelum juru tebus itu hadir? Dia Berarti pra-Yesus ya. Nah, pra-Yesus. Bagaimana dengan masyarakat pra-Yesus yang dia tidak kenal Yesus? Dia belum tahu Yesus. Dia tidak percaya tentu Yesus pada bagaimana percaya Yesus belum pernah ada. dikenalinya. Nah, apa kalau tidak tertebus? Konsekuensinya kalau kepercayaan bahwa adanya dosa waris tadi ya nggak tertebus, jadi semua masuk neraka. Yang masuk surga hanya orang pasca Yesus yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Buat saya narasi-narasi ini
penuh ketidaklogisan. Jadi tidak ada logika yang terbangun sebagai sebuah kebenaran. Sekali lagi, sebuah kebenaran wajib hukumnya logis. Ketika tidak logis, tunggu dulu. Ya. Apalagi ketidaklogisannya nampak jelas. Nah, maka buat saya, semua ini tidak logis. Dan karena tidak logis, maka semua ini tidak benar. Karena tidak benar, ya tentu saja konsekuensinya. Saya tidak berada di dalamnya. Sehingga kalau kemudian bahwa orang diiming-iming bahwa kalau Anda percaya Yesus juru selamat karena menebus dosa-dosa asal, katakanlah seperti itu, ya kita harus mempertanyakan duduk perkara tentang tempat penebusan itu, tentang dosa asal itu sendiri. Kita harus mempertanyakan. Bahkan kalau saya sebaliknya, justru yang dijamin dan pasti masuk surga itu hanya orang-orang Muslim yang mukmin. Pasti sudah, tidak bisa tidak. Kenapa demikian? Karena orang-orang Muslim, orang mukmin itu orang-orang yang menuhankan Tuhan. Ya. Bayangkan, Anda diciptakan oleh Tuhan, lalu Anda tidak menuhankan Tuhan pencipta Anda. Mana ada tempat ampunan buat Anda? Anda punya orang tua, lalu Anda menganggap orang lain sebagai orang tua Anda. Bagaimana dengan orang tua Anda? Apa dia lalu memaafkan Anda? Berat. Tidak akan dan tidak mungkin. Maka yang paling pertama untuk dapat surga saat kita menuhankan Tuhan. Itu yang pertama dan utama. Karena itu lalu Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa di ujung hidupnya, di ujung akhir hidupnya menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka jannah. Meskipun konteks kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu jangan lalu dianggap sebagai ungkapan lisan saja, karena itu adalah sebuah deklarasi tentang pernyataan yang kontennya tentu ada konsekuensinya, gitu ya. Tapi begitu seseorang menerima dengan keimanan tadi, Muslim yang mukmin tadi, selesai, surga di tangan kita. Kalau saya begitu. Sebaliknya di luar Islam, karena tidak menuhankan Tuhan, ya, tidak menuhankan Tuhan yang Tuhan, maka menurut saya, nah seperti itu. Kira-kira begitu ya, Syirik, pengantar dosa saya. yang tidak diampuni. Ya. Iya, terima kasih Dokter Suryadi untuk tanggapannya.